Shalom ibu-ibu semua, hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, ibu-ibu, kita sudah banyak sekali mendengar, membaca cerita-cerita yang begitu mengharukan tentang kasih dan pengorbanan seorang ibu di dalam menjaga dan melindungi anak-anaknya. Sampai seringkali dibilang kalau seorang ibu itu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya. Dan bukan hanya manusia, hewan pun juga sama. Kita seringkali dibilangin, dinasehatin, jangan coba-coba mendekati hewan yang baru melahirkan. Atau unggas yang baru bertelur. Karena binatang ini, hewan-hewan ini sangat agresif untuk melindungi anak-anaknya yang baru dilahirkan tersebut. Nah, sebagai contoh, ada teman saya, dia berkendaraan dengan suami dan anaknya yang masih kecil. Jadi dipangku anaknya itu. Nah, ketika dia berkendaraan, mengalami kecelakaan. Nah, teman saya ini sama suaminya, aduh, banyak luka-luka. Sampai babak belur. Dari mukanya terus sampai ke tangan, sampai ke pinggang sini, sampai ke kaki juga ada lukanya. Tapi yang mengherankan, anak yang di pangkuan teman saya itu nggak kenapa-napa, nggak terluka sedikit pun, tergores sedikit pun nggak ada. Kenapa? Karena dia bilang ketika kecelakaan itu terjadi, secara refleks saya memeluk anak saya lindungi anak saya itu. Makanya ketika setelah kecelakaan ini selesai, ketika ditolongin, anak ini nggak kenapa-napa. Nggak ada luka sedikit pun, luka tergores sedikit pun nggak ada. Karena refleks seorang ibu, naluri seorang ibu, untuk segera memeluk dan melindungi anak yang ada di pangkuannya. Nah, itulah naluri seorang ibu. Kalau anaknya sakit, bermasalah, aduh sedih, berduka sekali. Tapi sebaliknya, kalau anaknya diberkati, berhasil, oh senang sekali, bangga sekali. Nah, ibu-ibu, itu naluri yang Tuhan berikan. Tetapi, biar bagaimanapun, seorang ibu tetaplah manusia biasa. Dan sebagai manusia, punya banyak keterbatasan-keterbatasan. Karena ketakutan. Nah, seorang perempuan yang mungkin sudah hamil di luar nikah, dan kemudian pacarnya kabur, pacarnya nggak mau bertanggung jawab. Nah, karena ketakutannya besar, lebih besar dari naluri keibuannya, akhirnya banyak juga wanita yang menggugurkan kandungannya. Atau ada anak sekolah yang melahirkan bayinya, tapi terus bayinya dibuang. Atau melahirkan bayinya dibunuh. Karena ketakutannya lebih besar daripada naluri keibuannya. Atau ada juga yang suaminya nggak benar. Suaminya tinggalin dia. Nah, sampai dia jadi stres, depresi. Sampai dia aniaya anak kandungnya sendiri. Dia jadi marah-marah. Dia siksa anak kandungnya sendiri. Ada juga yang karena himpitan ekonomi begitu sulit, mau makan nggak ada, ditagih hutang, aduh pikirannya udah buntu, pikir nggak ada jalan keluar lagi. Dia sampai ajak anak-anaknya minum racun, bunuh diri. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang karena usia atau karena penyakit, mereka menderita Alzheimer atau demensia, sampai mereka tidak ingat siapa-siapa. Termasuk anaknya sendiri, dia tidak ingat.
dia lupa. Nah, ibu-ibu, itu karena seorang ibu juga manusia yang penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Karena itu, di ayat tadi yang kita baca, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangi anaknya sendiri? Secara normal, secara naluri, tidak dapat, tidak mungkin. Tetapi ayat ini dilanjutkan, sekalipun ia melupakannya. Nah, karena Tuhan tahu ada keterbatasan-keterbatasan dari manusia itu. Sehingga manusia mungkin saja melupakan anak-anaknya. Tetapi ayat ini nggak berhenti sampai di situ. Ayat ini dilanjutkan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi sekalipun seorang perempuan, seorang ibu bisa melupakan anaknya sendiri, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melupakan kita. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak terbatas. Dan di ayat 16 dilanjutkan lagi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Betapa kita bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang tidak terbatas, yang tidak pernah melupakan kita, yang telah melukiskan kita di telapak tangannya, dan tembok-tembok kita tetap di ruang matanya. Nah, ibu-ibu, sebagai ibu, sebagai orang tua, tentu kita merasa senang dan bangga sekali ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut sama kata-kata kita, anak-anak yang enggak malu-maluin, anak-anak yang berhasil. Kita akan senang dan bangga sekali. Tapi sebaliknya, kita akan merasa begitu berduka cita, begitu sedih, begitu kecewa, begitu takut kalau anak-anak kita ngikut pergaulan yang tidak baik, ngikut melakukan hal-hal yang malu-maluin. Sampai kadang-kadang kita suka lihat juga tuh di surat kabar, ada putus hubungan ibu dan anak. Atau kadang-kadang mereka saling menggugat di pengadilan, ibu dan anak. Nah, ibu pasti merasa sangat sedih dan merasa duka cita yang mendalam. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sebagai ibu kita, sebagai orang tua kita, yang tidak pernah melupakan kita, yang telah melukiskan kita di telapak tangannya, yang tembok-tembok kita tetap di ruang matanya, akan merasakan duka cita yang begitu mendalam ketika kita melukai hatinya. Ketika kita tidak menuruti kata-katanya, ketika kita berbuat hal yang malu-maluin. Karena itu, biarlah pada saat ini kita mau melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang membanggakan hati Bapa. Biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya dan membuat Tuhan bangga kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.